Salam sejahtera dalam Kristus Yesus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, kekasih Kristus yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di hari ini bagi kekasih Kristus dimanapun saudara berada. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kekasih Kristus yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, kuduskan dan layakkanlah kami menerima sabdamu. Kami mohon, bantulah kami membuka hati, berilah pencerahan bagi kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, agar kami dapat hayati dan imani, sehingga kami menjadi pelaku firman yang taat dan setia kepadamu. Amin. Kekasih Kristus yang diberkati, pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Keluaran pasal 22 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kekasih Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Berbela Rasa dengan Sesama. Kekasih Kristus yang diberkati, suatu hari seorang pemuda mencari sarapan di pagi hari. Ia pergi menuju tempat jualan nasi kuning kesukaannya. Ia tidak langsung pergi ke gerobak makanan untuk membeli nasi kuning sarapannya, namun ia mampir ke tempat olahraga untuk bertemu dengan teman-temannya. Setelah mengobrol, ia kembali pulang dan membeli nasi kuning langganannya. Sesampai di sana, ia terkejut karena sang ibu, penjual nasi kuning di gerobak kecil itu, tengah terisak-isak menangis sambil memandang jauh ke jalan. Sang pemuda dengan heran bertanya, "Mengapa ibu menangis?" Jawab ibu itu, "Tadi ada orang yang menipu dengan membeli nasi kuning beberapa bungkus, lalu ia memberikan uang 100.000 rupiah dan meminta lagi beberapa bungkus. Setelah ia pergi, ibu baru sadar bahwa kalau uangnya ternyata palsu." Kekasih Kristus yang dikasihi Tuhan, pemuda itu kemudian mengeluarkan dompetnya dan berkata, "Ibu, ini uang 100.000 buat ibu." Sangat senang hati ibu, sebab dengan 100.000 itu mengembalikan modalnya sehingga ia dapat kembali berjualan nasi kuning di esok hari. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kekasih Kristus yang diberkati Tuhan Yesus, melalui bacaan kita hari ini, Tuhan Allah memperingati umat Israel supaya tidak mengambil keuntungan dari kaum minoritas, yakni orang asing, janda, dan anak yatim. Mereka harus ditolong dan dikasihi sebab mereka juga butuh hidup. Allah sangat memperhatikan kesulitan mereka yang lemah dan berkekurangan. Terdorong oleh belas kasihan terhadap mereka, Allah mengingatkan untuk tidak memperlakukan mereka seperti orang asing, sebab mereka juga memiliki hak atas hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kekasih Kristus yang diberkati, sebagai keluarga Allah, kita mesti mewujudkan hidup berbela rasa dengan sesama, teristimewa mereka yang susah dan lemah, supaya ada keseimbangan. Semua itu demi kehidupan bersama di bumi tempat kita berpijak untuk menikmati berkat Tuhan
dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, berkatilah keluarga kami demi mewujudkan kasih dalam kebersamaan dengan sesama yang susah dan berkekurangan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah bersama kita, cinta kasih Kristus menaungi kita, dan Roh Kudus menuntun kita hingga kedatangannya kembali. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak kekasih Kristus yang terkasih. Amin.